Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyusun best practice, di mana best practice itu dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR itu terdiri dari situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun best practice. Terima kasih sudah menonton di video ini. Di video ini lokasi saya yaitu di SMP Swasta Sabilina Tembung. Lingkup pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama atau SMP. Tujuan yang ingin dicapai: peserta didik dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat dengan menggunakan model PBL. Penulisnya Elvina Khairani Dalimunte SPD. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2023 saya melakukan PPL 2 dan dijadikan dengan best practice. Situasinya kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sebagian besar peserta didik tidak bisa menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Banyak faktor yang menjadi latar belakang dalam masalah ini, diantaranya rendahnya tingkat penguasaan kosakata sebagai akibat rendahnya minat baca, kurangnya penguasaan penggunaan keterampilan bahasa seperti penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah penulisan, penggunaan kelompok kata, penyusunan klausa dan kalimat dengan struktur yang benar, sampai penyusunan paragraf. Peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan hasil belajar peserta didik rendah. Kesulitan menemukan metode pembelajaran menulis dengan sesuai dengan kondisi dan kemampuan peserta didik, ketiadaan atau keterbatasan media pembelajaran menulis efektif. Permasalahan ini diketahui melalui hasil pengamatan dan wawancara pada guru sejawat pengajar kelas 8 tahun ajaran sebelumnya 2022-2023. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa dari 20 siswa hanya 10 siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM, sedangkan 10 siswa lainnya tidak, dengan rata-rata kelas 75,84. Hasil ini tentu masih di bawah ketentuan ketuntasan minimal yang telah ditentukan, yaitu 78. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, kesulitan yang dialami siswa kelas 8 SMP Swasta Sabilina Tembung ini terjadi disebabkan beberapa hal berikut. 1. Siswa kurang percaya diri karena merasa tidak mampu menulis secara runtut dan terarah. 2. Pembelajaran kurang inovatif sehingga pembelajaran yang ditetapkan monoton. 3. Model dan strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Guru mendesain pembelajaran edukatif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran problem based learning dan strategi peta pikiran. Selain berguna untuk situasi pembelajaran, praktik baik ini juga dapat dijadikan referensi bagi guru untuk mengevaluasi pembelajaran dalam kompetensi yang sama, yaitu meningkatkan wawasan dan menulis teks berita. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Guru melakukan beberapa persiapan, diantaranya menggunakan fasilitas printer untuk mencetak kartu peta pikiran dan LKPD, meminjam proyektor untuk mendukung media PPT yang disiapkan, dan memberi arahan kepada siswa untuk mempersiapkan diri melalui WA Group sebelum pelaksanaan aksi. 2. Guru melakukan tes diagnostik dan non-kognitif untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Diagnostik ini dilaksanakan pada pertemuan sebelum pelaksanaan aksi. 4. Pengambilan video biasanya dengan rekan sejawat
pertahanan aksi pengambilan video yang dilakukan oleh siswa yang belum profesional. 5. Kegiatan menulis teks berita dilakukan secara berkelompok agar dapat lebih menghemat waktu dan memberi kesempatan kepada semua siswa secara menyeluruh dalam hal mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Strategi apa yang digunakan? Strategi peta pikiran yang digunakan pada pembelajaran. 2. Membuat proses perencanaan yang baik. 3. Membuat LKPD. 4. Menggunakan model pembelajaran yang pendekatan siswa. 5. Persiapan ruang pembelajaran. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? 1. Menyiapkan RPP yang sesuai. 2. Membuat PPT yang menarik. 3. Menjawab soal yang menarik seperti kuisis. 4. Menyusun media pembelajaran interaktif. 5. Membuat LKPD yang menarik seperti LKPD berbasis Canva. 6. Menyusun instrumen pembelajaran yang tepat. 7. Melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami sesuai RPP. Langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkahnya yaitu langkah menggunakan model PBL. 1. Orientasi pada masalah. 2. Mengorganisasikan. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Menyajikan hasil. 6. Menganalisis, mengevaluasi hasil, mengevaluasi. Nah, itulah dia aksi. Sekarang refleksi dari hasil aksi tersebut yang menjadi ada faktor yang menjadi keberhasilan dalam aksinya adalah penggunaan media peta pikiran dan teknik metode ekstrak yang membantu siswa lebih percaya diri dalam menulis secara bentuk dan terarah karena adanya garis besar bahasan yang menjadi acuan menulis siswa. Respon teman sejawat memberi respon positif, mengapresiasi dan mendukung. Yang menjadi faktor keberhasilannya dan ketidakberhasilannya faktor masih adanya perencanaan pembelajaran yang matang sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Diperlukan kreativitas guru untuk membuat suasana belajar di kelas menyenangkan dan memotivasi siswa untuk belajar. Guru harus inovatif dalam membuat media pembelajaran serta pengetahuan dan pedagogi maupun profesional agar relevan dengan kebutuhan belajar saat ini. Ada banyak model PBL, metode ekstemporal, strategi peta pikiran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang inovatif. Selain itu, guru harus mengenalkan permasalahan HOTS yang tengah berkembang saat ini pada pembelajaran. Guru juga berperan membantu peserta didik dalam bernalar kritis untuk pemecahan soal HOTS sehingga pada akhirnya proses belajar dapat ditingkatkan. Guru harus menggunakan tipe pada proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran. Ini ada saya cantumkan nilai praktis menulis teks berita. Sini juga ada setelah ini, dan ini perbaikan teks. Lalu di sini ada tema menulis berita dan di sini ada LKPD. Setelah itu, sini ada penilaian atau instrumen. Lalu di sini ada dokumentasi aksi yang dilakukan. Sekian dan terima kasih.